Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat pagi, Jumat berkah lah buat kalian. Jangan lupa ntar siang sholat Jumat, dan kita baru kelar ngasih makan ikan. Jadi kita dapat kutu air banyak banget. Ini kutu air sisa. Jadi yang di atas udah makan semua. Gue akan kasih lihat buat kalian pagi ini. Jadi ini kutu airnya sisa segini. Kita dapat tadi pagi itu dapat hampir 2 kilo kering. Jadi alhamdulillah pagi ini kita dapat banyak banget, hampir 2 kilo kering kutu air. Dan ini akan kita kasih pakan langsung untuk yang di kolam ini, sama yang di kolam sana. Dan ini kutu airnya mati atau hidup, ini kutu airnya campur, sama yang mati sama yang hidup tuh. Jadi yang di kolam ini ngederet, ini lagi proses mutasi dari basegel ke selo. Sebagian udah ada yang mutasi warna. Yang di belakang kita ini udah mutasi warna. Jadi akan kita sortir yang di kolam ini sekitar semingguan lagi atau 2 minggu lagi lah. Jadi biar rata nanti warnanya, baru kita botolin sekitar ada 1000 ekoran lah. Jadi yang sebelah sini, kalau yang ini deret kolam ini sekitar bulan Maret. Jadi beda panen ya, karena ini masih mutasi warna dari basegel ke selo. Nah ini jadi kalau kutir banyak tuh kita ngasih makannya banyak, jadi biar ikan cepat gede. Nah ini makannya sehari 2 kali sekarang. Jadi kalau pagi kutu air, nah kalau kalau sore kita makannya jentik nyamuk halus. Jadi di empang belakang jentik nyamuk halusnya lagi banyak. Biasa kita ternak juga, jadi orang-orang tuh ternaknya yang ternak lain, kalau kita ternak jentik nyamuk. Jadi pakannya juga alhamdulillah sekarang lagi melimpah. Jadi sebulan kemarin pakan lagi sulit, sekarang ikan lagi banyak dan pakan juga alhamdulillah lagi banyak tuh. Ini habis langsung. Jadi kalau pertanyaannya, kalau sekarang kutu air butuh berapa? 2 kilo. Kalau sekarang udah minimal 2 kilo. Kenapa minimal 2 kilo? Karena ikan banyak banget. Jadi yang paling banyak tuh bukan yang di botolan, tapi yang di rubukan. Yang di rubukan udah usia 2 bulanan, ada yang 1 bulanan, yang di atas itu 1 bulanan, yang di atas farm yang di bak. Kalau ini udah hampir 2 bulan. Jadi mutasi warna juga udah sebagian, udah banyak banget tuh. Dan ini akan kita panen sekitar seminggu 2 minggu lagi lah. Kalau yang sebelah sana nih, yang di kolam apartemen, ini juga sama. Ini juga mau mutasi, proses mutasi warna ini. Nah yang sebelah sini nih, ini udah mutasi warna banyak banget. Jadi kalau misalnya pengen lihat, kita pakai flash dulu ya nih. Tuh, ini udah mutasi ke selo, rata-rata ke selo semua tuh. Ini anakan barongsai, ada 3 kolam anakan barongsai full. Dan ini sama, kita ngasih makannya kutu air tuh. Kalau kutunya banyak, kita ngasih makannya banyak. Tapi kalau kutunya dikit, kita ngasih makannya dikit. Dan ini di kolam ini kita nggak pakai ketapang. Kenapa nggak pakai ketapang? Karena proses yang di kolam ini kita sifon terus. Jadi yang di kolam terpal ini kita sifon sekitar seminggu sekali. Jadi rutin kita buang airnya 60%, terus kita tambahin lagi airnya 60%. Jadi kita main air di sini. Jadi kalau misalnya yang di kolam terpal ini, kenapa nggak pakai ketapang? Karena kalau pakai ketapang kita agak sulit untuk proses sifonnya tuh. Karena ini sebagian ikannya udah mutasi warna semua 3 kolam ini nih. Jadi lagi proses mutasi warna. Jadi kita lebih prepare untuk main air aja. Jadi biar ikan juga pertumbuhannya lebih cepat gedenya. Yang sering gue bilang, jadi bukan cuma faktor pakan doang yang ngaruh untuk pembesaran, tapi kualitas air juga ngaruh banget. Jadi kalau misalnya ditanya itu buat naikin warna, kagak. Kalau misalnya warna mutasi itu bukan dari pakan ya, gue sering bilang bukan dari pakan. Kalau pakan di sini mau pakai kutu air, jentik nyamuk, itu nggak ngerubah mutasi warna ikan, tapi dia dari kualitas induk. Jadi nggak ngaruh kalau misalnya pakannya jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, tetap aja itu mutasi warna dari kualitas induk. Jadi nggak ada ngaruhnya kalau di sini. Jadi sering gue bilang, kalau misalnya kalian mau ternak ikan cupang, makanya gue bilang pilih indukan yang berkualitas. Jadi ketika panen nanti hasil anakannya bisa sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi bisa jadi rezeki lah buat kalian ketika panen. Jadi bukan cuma basegelan, rijekan yang kalian panen kayak gitu. Karena kan orang paling malas ngebeli ikan cupang itu ketika panen, yang didapat basegelan, rijekan kayak gitu. Makanya kalau misalnya sering gue bilang
cetak yang minimal standar induk. Jadi kalau misalnya panen pun masih bisa dapat rezeki kayak gitu. Syukur-syukur yang grade atau yang top grade. Nah ini udah sebagian udah dikasih makan tuh masih ada sisa segini ini dikemanain? Ini dikasih makan juga. Jadi nggak ada yang kebuang tuh habis. Nah ini yang di baskom masih tadi yang hidup. Nah yang hidup seperti ini kita ngasih ke atas lagi Jadi gua akan ajak kalian ke atas lagi karena di atas juga kita lagi mau proses itu ngasih pemindahan burayak dari basegel ke dari lubukan perkawinan sama ke pembesaran Jadi ada yang mau pindah burayak. Alhamdulillah ikan juga ada sebagian yang akan kita pindah ke pembesaran. Tuh ini udah habis. Jadi kalau udah habis kita kasih lagi sampai ininya habis. Jadi nggak ada yang kebuang tuh. Karena ikan ini banyak kita tebar ini Ini bukan ada 100-200 tapi ini hampir 500 ekor. Jadi makanya kalau misalnya pakannya sekarang butuh minimal 2 kilo kering kutu air, ya ikannya banyak dilubukan. Apalagi usianya udah paling segini udah 1,5 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Jadi makanya pakannya juga porsinya banyak. Jadi biar rata gedenya Jadi kalau nggak banyak lama gedenya. Ini udah habis, kita kasih lagi. Jadi biar pertumbuhan ikan tuh lebih merata, pakan juga harus banyak. Pokoknya sekarang sehari 2 kali makannya. Antara pagi kutu air, siang jentik nyamuk. Jadi pakannya kita push, bener-bener kita push. Biar makannya juga banyak, rata kebagian semua, nggak ada yang gede kecil, nggak ada yang ketinggalan lah size-nya. Nah ini udah selesai, tuh udah habis total Gua akan ajak kalian ke atas nih, sekalian bawa ini kutu air yang masih hidup. Jadi tadi dapat hampir 2 kilo langsung habis, jadi nggak ada sisa. Jadi kita akan ke atas nih. Kita udah di atas jadi yang di atas udah bahkan semua nih. Kalau pengen lihat, kutu airnya masih ada. Jadi kita tadi dapat hampir 2 kilo hampir 2 kilo kering kutu air, nggak ada campuran airnya sama sekali. Jadi kita ngasihnya banyak banget ini tuh masih ada sisa. Jadi memang benar-benar banyak banget alhamdulillah. Nah ini yang kutu air sisa ini akan kita taruh di sini. Kenapa? Karena ini untuk burayak juga nih. Jadi kita tuang aja. Jadi biar dia nanti mecah kecil-kecil. Tuh. Jadi yang di kolam ini kosong, ada 3. 1, 2, 3 ini akan kita isi sama burayak. Jadi yang di bak juga akan kita isi sama burayak. Terus yang di sini kita kasih juga, tadi soalnya ini dikasihnya dikit tuh. Jadi kalau kutunya banyak kita ngasihnya juga porsi banyak biar ikan cepet gede. Jadi yang kita ngasih banyaknya yang udah agak gedean biar langsung cepet habis. Tuh udah habis 2 kilo kering kutu air habis langsung pagi. Ini sedikit kalau misalnya itu yang kemarin kita breeding ini akan kita pindah pembesaran. Jadi kalau pengen lihat kita kasih lihat nih. Nah ini udah netes ini semua udah netes sebagian dan akan kita pindah pagi ini. Jadi gue mau prepare buat pemindahan burayak. Palingan nanti ketika udah selesai gue videoin. Nah tuh burayaknya udah berenang bebas tuh. Ini usia dari netes itu 4-5 hari Jadi pas dia kawin misalnya hari Senin, terus Jumat sekarang tuh udah berenang bebas tuh. Jadi usia burayak itu terhitung 5 hari dari netes Jadi kawinnya hari Senin, kita angkat female, sekarang hari Jumat, artinya dia 5 hari baru bisa berenang bebas. Nah baru kita tuang ke pembesaran. Jadi jantannya nggak ikut. Jadi kalau misalnya kalian tanya jantannya kenapa nggak ikut apa nggak bagus tapi kita memang prepare jantan itu mau kita kawinin selang 3 hari Jadi hari Jumat ini kita pindah ke pembesaran, nanti hari Senin kita ngawinin lagi jantannya Emang jantan bisa dikawinin lagi nggak nunggu seminggu 2 minggu, nggak perlu. Jadi jantan itu minimal 3 hari udah bisa kawin lagi yang penting sehat. Nah ini burayaknya banyak tuh. Ini burayaknya banyak banget. Nah ini barongsai. Jadi barongsai itu kita kawininnya banyak tuh. Anakannya banyak banget alhamdulillah. Jadi kalau banyak kayak gini nanti kita ditaruh di baknya 1 lubuk aja, nggak digabung. Kalau misalnya sedikit kita gabung. Nah ini juga sama tuh burayak.
Jadi alhamdulillah banyak. Jadi kalau banyak seperti ini ya kita syukuri, alhamdulillah, semoga lancar sampai panen lah kayak gitu. Ini juga barongsai tuh, anakannya padat tuh, anakannya alhamdulillah banyak banget tak. Jadi kalau banyak ya kita syukuri, alhamdulillah. Jadi rezeki lah. Tapi kalau misalnya gagal ya kita breeding lagi, jangan patah semangat. Jadi nggak boleh nyerah, apalagi kalau cuma gagal 1 kali 2 kali 3 kali langsung nyerah. Jadi kalau mau jadi orang sukses, mau jadi pengusaha, mau jadi bos, apapun itu usaha kalian, mau jadi bosnya kecil besar usaha itu, yang penting kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan ikhlas lah, pasti ada jalannya. Yang penting kita konsisten lah kayak gitu. Jangan lupa berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.